semuanya, balik lagi bersama di Sketch Vision 2026. Oke, jadi pada hari ini kita akan membawakan podcast yang bertemakan tempat pulang. Sebelumnya, pertama-tama perkenalkan nama saya Dera Riani Mauragung yang menjadi host pada podcast kali ini. Dan podcast yang kita bawakan kali ini bertemakan tempat pulang. So, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol yang mungkin ceritanya itu sederhana tapi bakal bermakna. Jadi, kita akan menceritakan tentang seorang siswi yang harus menjalani kehidupannya jauh dari orang tuanya di luar negeri dan juga belajar mandiri sejak usia muda dan menemukan sosok yang membuatnya merasa punya tempat untuk pulang. Tapi, bagaimana kalau tempat pulang itu tiba-tiba berubah? Dan hari ini, kita akan mendengarkannya ceritanya secara langsung. Saya sudah mengundang narasumber, yaitu ada di sebelah saya. Boleh perkenalkan dirinya? Terima kasih Dera. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Basma Fitriani Nuryawan dari kelas 12 BDF 2. Oke. Nah, teman-teman, sebelum masuk lebih jauh, aku penasaran banget nih. Kira-kira boleh Kak ceritain sedikit tentang kehidupan kamu sebelum akhirnya harus tinggal jauh dari orang tua? Oke, berawal dari sebelumnya aku lahir di Arab. Nah, ayah sama ibu itu ketemunya di Arab. Mereka sama-sama kerja. Kalau semisal mama di bagian ART, kalau semisal ayah di bagian restoran, hotel gitu. Iya. Berarti awal ketemunya di situ ya, Kak? Iya. Ya. Terus di situ mama sama ayah pulang lah gitu ke Tasik buat menikah gitu. Terus berarti nikahnya nggak di Arab ya, Kak? Berarti enggak. nikahnya di Tasik. Ya. Ya. Terus selesai nikah mereka kembali lagi ke Arab gitu. Setelah berarti kamu tinggal di Indonesia sendiri? Awalnya apa gimana? Sama nenek. Sama nenek. Oh iya. Berarti dari awal emang kamu tuh tinggalnya sama nenek. Kamu tinggal bersama nenek seperti apa sih sosok nenek buat kamu? Menurut aku nenek itu seperti orang tua kedua aku gitu ya, kayak papa aku sama mama papa sama mama kan jauh, jadi kayak nenek itu pengganti kedua orang tua aku gitu. Oh iya. Kalau sampai saat ini sama nenek apa? Kebetulan maaf banget nenek udah meninggal. Oh ya Allah. Oke. Kalau boleh tahu ada nggak satu kebiasaan atau momen kecil bersama nenek yang sampai sekarang masih kamu ingat? Mungkin hal-hal kecilnya kayak sering ngebangunin untuk sekolah gitu, terus nyiapin makan untuk sekolah, ngasih uang jajan gitu. Sampai itu tuh semuanya nenek kamu yang lakuin. Teman-teman, kadang justru hal-hal kecil seperti itu yang akhirnya paling melekat ya. Bukan suatu yang besar, tapi rutinitas sederhana yang dulu terasa biasa aja. Lalu ketika nenek kamu meninggal, apa hal yang paling berubah dalam kehidupan kamu? Mungkin sekarang di rumah ngerasa jadi kayak sepi banget gitu ya, kayak lebih sering main di luar rumah gitu, soalnya kayak karena biasanya kan ada nenek kamu ya, yang di rumah menemani. gitu. Sekarang kamu berarti sendiri? Enggak sendiri, ada cucu nenek juga sama satu rumah. Iya. Tapi kalau sehari-hari berarti suka sering ada saudara atau ada sendiri? Ada. Oke. Setelah kehilangan seseorang yang selama ini menjadi bagian dari keseharian kamu, bagaimana kamu belajar untuk menjalani hari-hari berikutnya? Mungkin dengan cara bermain bersama teman, menyibukkan diri gitu. Oke. Dan menurut kamu, apakah pengalaman tinggal jauh dari orang tua dan kehilangan nenek membuat kamu melihat arti rumah dengan cara yang berbeda? Sudah pasti. Karena Oke. Sebelum kita tutup episode ini, aku mau tanya satu hal lagi. Kalau kamu bisa menyampaikan satu pesan untuk orang tua atau nenek kamu sekarang, apa yang ingin kamu sampaikan? Mungkin kalau semisal waktu bisa diulang lagi, aku pengen banget ngerasain lagi yang namanya keluarga cemara, terus kayak orang-orang yang tersayang masih ada di rumah gitu, di rumah yang sama gitu, selalu jadi penyemangat, support gitu. Oke. Dan mungkin ada satu pesan lagi untuk teman-teman sekalian yang sedang melihat live ini. Mungkin untuk kalian yang masih ada kedua orang tuanya atau Oke. Udah, mungkin dari cerita hari ini kita belajar bahwa tumbuh dewasa nggak selalu tentang menjadi lebih kuat sendirian. Kadang kita menjadi
kuat karena pernah memiliki seorang yang kita anggap rumah. Oke, teman-teman, mungkin segitu. Yang oke. Bentar. Oh iya, satu pesannya boleh dilanjutkan. Untuk kalian di luaran sana yang masih memiliki kedua orang tua dan masih lengkap lah ya kesebutnya, tolong hargain mereka, terus turuti apa kemauannya selagi kita Masih bisa. ada kesempatan. Jangan pernah mengecewakannya. Oke, terus ada lagi gak Kak untuk teman-teman yang lagi nonton? Mungkin segitu saja sih. Oke nih, kira-kira tapi Kak sebelum meninggal, mohon maaf, nih kamu meninggal, kamu tuh kan sehari-harinya sama nenek ya. Nah, tapi orang tua sering pulang ke rumah nggak? Kalau pulang enggak, cuman setiap hari selalu Video gitu call, atau ngasih callan kabar. gitu. Berarti nggak terlalu kerasa lah ya kesepiannya kan, walaupun jauh. Tapi kamu ada nggak sih niatan setelah lulus dari SMK untuk nyusul lagi ke luar negeri gitu? Kalau untuk pengen, cuman ya nurutin mamanya aja. Kalau semisal emang mama mau diem di sini, ya udah ngikut. Kalau semisalkan kebetulan di sana juga mama udah nemuin suami baru lagi. Gitu. Jadi Oke, berarti mau kesini kah apa gimana nanti? iya katanya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kamu dibawa ke sana berarti siap gitu? Insya Allah siap. Insya Allah. Cuman mungkin harus mengenal lingkungan baru lagi gitu. Nah, kayak dari bahasanya aja harus belajar lagi. Iya, dan gak mudah ya, maksudnya Iya. tuh harus benar-benar beradaptasi dari awal lagi. Iya, di negara lain gitu. Ya. Mama kamu tapi nanti mau pulang ke Indo gak? Kemungkinan sih katanya September, cuman iya, September. kurang tahu kapan jadi atau enggaknya. Soalnya memang belum ada konfirmasi lagi sama aku gitu. Waktu nenek kamu meninggal, orang tua kamu ada pulang nggak? Kalau pulang sih enggak, cuman semua kerabat mama gitu ya, saudara-saudara mama pada yang jauh pada nyamperin ke rumah gini gitu, pada ngelayan. Cuman kalau semisal mama karena jauh, terus emang nenek posisinya juga meninggalnya tuh mendadak banget, jadi nggak memungkinkan untuk bisa ngelihat nenek di hari itu juga. Jadi mama cuman lihat di video call aja. Oh iya. Tapi yang ngurusin berarti kamu dibantu sama saudara-saudara kamu juga? Ya, terkadang sama saudara, terkadang sendiri juga. Hanya berapa lama nih Kak kalau misalnya pulang ke Indo? Kalau untuk pulang sih terakhir kan pas waktu aku berangkat SD, aku SD kelas 2, terus pulangnya tuh pas waktu aku perpisahan SMP. Oh, udah lama banget berarti ya pas waktu SMP. Terus pas waktu aku naik kelas 10, mama aku berangkat lagi. Sampai sekarang mama aku belum pulang, tapi katanya niatnya mau pulang tahun ini, nanti bulan September. Berarti ada kemungkinan buat tahun ini datang lagi ke sini ya. Cuman emang jaraknya berarti lama ya, harus nunggu bertahun-tahun. Iya, tapi suka kangen gak sih Kak? Kalau kangen mah udah pasti sih, cuman mau gimana lagi gitu. Pernah gak ada hari dimana yang bener-bener homesicknya tuh kerasa banget gitu? Kamu merasa sendirian? Mungkin kalau semisal lagi puasa, mungkin puasa sekarang, lebaran setahun ini gitu, kayak tanpa mama, tanpa papa gitu. Meskipun papa ada dekat masih disebut di Indonesia, cuman emang gimana ya, mungkin ya sekarang ngelihat papa yang sering sakit-sakitan gitu gening, terus sama istrinya juga nggak diizinin karena memang takutnya gimana di jalan, jadi kayak gitu. Kakak dari kecil bener-bener sendiri dan mandiri banget ya. Ada gak sih tipsnya biar kayak selama hidup mandiri tuh apa yang kakak lakuin biar ngebantu gitu untuk kita? Kalau untuk aku sih yang ngebantu terus support dari teman-teman, orang terdekat gitu, atau mama lah gitu, kayak udah agak papa neng segitu juga harus bersyukur, katanya mama masih ada mama cina yang ngebiayain neng cina. Ya pokoknya begitu. Tapi berarti ayah dari Indonesia juga Kak? Iya. Oh iya, tapi sering ketemu nggak kalau sama ayah? Kalau sama ayah enggak sih, soalnya nggak terlalu dekat juga gini. Paling berkabar juga
cuman buat kayak ngasih uang bulanan gitu. Tapi alhamdulillahnya masih ada ingat. ya, masih ingat. Oke, teman-teman, mungkin itu yang telah kita dengarkan dari cerita tempat pulang yang kita bawakan dan narasumbernya dari Basma. Dari cerita hari ini kita belajar bahwa tumbuh dewasa gak selalu tentang menjadi kuat sendirian. Dan kadang kita selalu menjadi kuat karena pernah memiliki seseorang yang mengajarkan kita arti rumah, kasih sayang, dan keberanian untuk terus berjalan. Seperti contoh narasumber kali ini yaitu Basma yang ada neneknya di kala hari-harinya. Dan untuk kalian yang sedang mendengarkan, mungkin setiap orang punya cerita tentang rumahnya masing-masing, dan mungkin sejauh apapun kita pergi, selalu ada seseorang yang suatu saat membuat kita ingin pulang. Saya Dera Riani Mauragung, host pada podcast kali ini, izin pamit undur diri. Sampai bertemu di cerita berikutnya.